Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Irfan Junedi Ritonga, dan yang kedua rekan saya Agil Amarta, dan yang ketiga Adrianda. Di sini kami ingin melengkapi tugas kami dari mata kuliah kewirausahaan yang membahas tentang presentasi. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi 1, yang dimana pengertian presentasi. Presentasi adalah salah satu bentuk komunikasi, yaitu pertukaran pesan atau informasi antara Anda dengan seseorang atau beberapa orang. Yang dimana presentasi berbeda dengan pidato, yang mana pidato lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam berbagai acara, baik dalam dunia pendidikan maupun di dalam dunia bisnis. Presentasi adalah salah satu bentuk komunikasi, yaitu pertukaran pesan informasi antara Anda dengan seseorang atau beberapa orang. Yang selanjutnya ialah tujuan presentasi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Banyak pada perusahaan-perusahaan melakukan presentasi hanya untuk bertujuan menyampaikan berupa informasi saja. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Presentasi yang dilakukan berisikan informasi atau data-data dan bukti-bukti yang disusun secara logis, sehingga informasi yang disampaikan dapat membuat seseorang atau kelompok merasa yakin. Selanjutnya, memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Demi tercapainya suatu tujuan perusahaan, seorang pemimpin dituntut untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak lupa untuk memperhatikan kualitasnya. Yang selanjutnya ialah melakukan penjualan. Tujuan presentasi yang keempat yaitu melakukan penjualan. Hal ini bersangkutan perusahaan yang ingin mempromosikan suatu produk tertentu. Selanjutnya, memberikan suatu ide atau gagasan. Presentasi yang dilakukan hanya bertujuan untuk memunculkan suatu ide atau gagasan dari para peserta atau pendengar. Tahap presentasi. Yang pertama, tahap persiapan. 1. Persiapkan materi. Jangan memandang remeh materi yang akan kita sampaikan. Meskipun materi yang akan kita sampaikan berupa materi ringan, buatlah materi semenarik mungkin. Yang kedua, buatlah catatan kecil sebagai pengingat ketika Anda presentasi. Yang ketiga, buatlah slide presentasi supaya audiens lebih memahami apa yang Anda sampaikan. Yang keempat, cobalah baca dan pahami materi yang akan Anda sampaikan. Yang kelima, banyaklah membaca di buku dan di internet sebagai tambahan wawasan supaya materi tidak monoton. Yang keenam, jaga selalu penampilan agar Anda semakin percaya diri. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Yang pertama, berdoa sebelum melakukan presentasi. Yang kedua, cek materi yang akan kita sampaikan dan peralatan yang menunjang lainnya minimal 5 menit sebelum melakukan presentasi. Yang ketiga, periksa kembali penampilan Anda. Jangan terlalu mencolok dan berpenampilan aneh, simpel dan elegan. Yang keempat, melakukan presentasi dengan santai dan tidak terburu-buru. Yang kelima, sampaikan dengan gaya bicara Anda sendiri, tidak meniru gaya bicara orang lain, karena itu bisa membuat rekan kerja atau teman Anda aneh dan kelihatan lucu. Tetapi jika dengan meniru gaya bicara orang lain Anda lebih pede, itu tidak masalah. Yang keenam, jangan melakukan kesalahan di awal karena itu dapat menurunkan rasa percaya diri Anda. Yang ketujuh, tutup presentasi dengan hal yang berkesan dan tidak bertele-tele. Contoh, tutup presentasi dengan hal yang lucu dan memberi senyuman manis Anda. Selanjutnya, tahap penutup. Yang pertama, jangan terburu-buru pergi dari tempat presentasi. Rapikan semua hal yang telah Anda sampaikan dan Anda bawa. Beri kesan Anda adalah orang yang rapi dalam mengerjakan segala hal. Yang kedua, coba untuk menyapa sebagian dari audiens Anda. Yang ketiga, jangan lupa salam dan senyum ketika Anda meninggalkan ruangan presentasi. Teknik presentasi. Teknik presentasi ada 11. Yang A, teknik membuka presentasi. Yang B, teknik menarik perhatian audiens. Yang C, teknik menyusun struktur presentasi. Yang D, teknik latihan presentasi. Yang E, mengenali audiens presentasi. Yang F, prinsip motivasi. Yang G, prinsip perhatian.
Yang H. Prinsip kegunaan. I. Prinsip keinderaan. Yang J. Prinsip ulangan. Yang K. Prinsip pengertian. Baik, materi selanjutnya itu tentang syarat-syarat presentasi yang baik. Yang pertama itu mampu memberikan penjelasan tentang suatu pertanyaan. Yang kedua itu sanggup mengadakan reaksi secara cepat dan tepat. Yang ketiga itu sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan efisien. Yang keempat yaitu teratur dan memiliki ketenangan sikap. Yang kelima itu mempunyai keberanian. Dan yang terakhir itu menguasai materi dan bahasa yang baik. Untuk jenis-jenis presentasi sendiri terdapat 4 bagian. Yang pertama itu presentasi dadakan atau impromptu. Yang kedua itu presentasi naskah. Yang ketiga itu presentasi hafalan. Dan yang terakhir itu presentasi explorer.